Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Novi Yudianti dengan NIM 19650050 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas model-model proses rekayasa perangkat lunak. Di sini ada 9, yaitu 1. Model waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Communication merupakan phase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang, lalu bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan dan merumuskan fitur perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu 1. Mudah diaplikasikan, 2. Memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. 3. Cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Untuk kekurangannya, 1. Waterfall model bersifat kaku sehingga sulit untuk melakukan perubahan pada sistem perangkat lunak. 2. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. 3. Customer harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap, menyelesaikan tahap awal baru bisa ke tahap selanjutnya. 4. Perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung teamwork yang sedang membuat produk. 5. Adanya waktu menganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan sistem informasi. Requirement. Tahap model waterfall yang pertama adalah mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Tahap yang selanjutnya adalah pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Implementation. Tahap metode waterfall yang berikutnya adalah implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Integration dan testing. Tahap yang keempat masuk dalam proses integrasi dan pengujian sistem, operation dan maintenance. Tahap model waterfall yang terakhir adalah pengoperasian dan perbaikan dari aplikasi. Model prototyping. Prototyping dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyelesaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype. Dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang. Lalu tim akan merencanakan sistem dan mengerjakan purwarupa perangkat lunak. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketika revisi selesai dan telah diterima, berarti perangkat lunak telah siap diterjemahkan ke dalam perangkat keras. Kemudian dilanjutkan dengan proses uji coba dan berbagai revisi sebelum mulai dapat digunakan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan prototyping model menghemat waktu pengembangan, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. User dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Untuk digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangannya. 1. Pada prototipe tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. 2. Prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. 3. Banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipe. 4.
proses analisis dan perancangan terlalu singkat, namun walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. 7. Mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. 8. Bisanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 9. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. 10. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. 12. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik rancangan yang baik. Contoh penerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Pengumpulan kebutuhan pelanggan dan pengembang sama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, membangun prototipe dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Evaluasi prototyping. Evaluasi yang dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping sudah dibangun sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum mengkodekan sistem. Dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Contoh penerapan prototyping aplikasi atau sistem informasi. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, dan lain-lain. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Menggunakan sistem perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Model spiral. Metode spiral menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototipe dan waterfall. Pengembang melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan step yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhan kepada pengembang perangkat lunak. Lanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan metode spiral. Metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembang perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Contoh penerapan model spiral dalam rancangan bangun game platformer. 1. Tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analisis dengan pelanggan user. 2. Tahap planning. Pada tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi teknik perulangan. 3. Tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategis mitigasi. 4. Tahapan rekayasa. Menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. 5. Tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analisis membutuhkan masukan dan tanggapan para user dalam mengevaluasi perangkat produk yang diuji dan memastikan bahwa produk
dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan USAR. Model RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan incremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat, pasalnya semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses hingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Kelebihan dan kekurangan. Beberapa kekurangan dari metode RAD antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembang ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Tanpa kedua hal tersebut, mustahil merupakan metode RAD dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun jika kedua hal itu terakomodasi dengan baik, metode RAD adalah cara paling efisien untuk menghemat waktu dan biaya. Contoh model yaitu 1. Requirement planning. Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. 2. RAD Design Workshop. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. 3. Implementation. Pada fase implementasi ini, menganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Model RAP, Relational Unfit Process Loop, merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai praktik yang terbaik yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan usage driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Gambar di bawah menunjukkan secara keseluruhan arsitektur yang dimiliki RUP. Kelebihan dan kekurangan pengembangan perangkat lunak RUP. 1. Menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. 2. Menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan OEM secara efektif. 3. Mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. 4. Memungkinkan adanya penambahan pada proses. 5. Memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. 6. Memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Rational Test Manager tool. Kekurangan pengembangan perangkat lunak RUP. Metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada ML. Contoh penerapan model RAP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Dalam metode ini terdapat pengembangan perangkat lunak yaitu 1. Inception, 2. Elaboration, 3. Construction, 4. Transition. Model Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode Agile. Jika berorientasi pada kepuasan penggunaan metode Agile menyediakan prosedur yang tepat, demikian halnya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang. Metode Agile menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Keunggulan metode Agile juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Namun bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tim pengembangan pun tidak boleh asal pilih, harus solid dan serta berkomitmen kuat. Contoh penerapan model Agile dalam aplikasi atau sistem informasi. 1. Perencanaan. Pada langkah ini pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat.
2. Implementasi bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. 3. Testing. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Model Scrum. Metode ini adalah turunan dari metode Agile yang nantinya akan dibahas secara tersendiri. Scrum seringkali sering digunakan sebagai metodologi menaikkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan iteratif, berulangan, dan inkremental. Transfer pengembang menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik, sekaligus produktif. Gabungan Google, Microsoft, hingga Spotify menerapkan sistem ini. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan metode Scrum terletak pada kemampuan untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Masalah bermuncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target sprintnya. Imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja tim yang lain. Metode ini juga memungkinkan improvisasi bebas sehingga membutuhkan tim dengan fleksibilitas tinggi. Contoh penerapan model Scrum dalam penggunaan aplikasi atau sistem informasi. 1. Produk owner mendata seluruh permintaan terhadap produknya sesuai prioritasnya. 2. Scrum Team memilih salah satu pekerjaan atau item dari list prioritas produk owner. 3. Scrum Team mengerjakan sesuai metode bidang dan permintaan yang telah disepakati bersama. 4. Scrum Master memastikan seluruh Scrum Team bekerja sesuai rencana awal. 5. Di akhir waktu yang telah disediakan atau ketika developer tim telah menyelesaikan pekerjaannya, maka pekerjaan harus siap untuk dikirim. 6. Proyek dianggap selesai baik karena kualitas produk telah sesuai permintaan atau karena pekerjaan sudah berada pada batas waktu yang ditentukan. Model DevOps. Metode DevOps merupakan suatu pola kerja yang diterapkan agar bagian development, pengembangan, dan ops dan proses dapat berkolaborasi dalam membangun sistem sehingga memiliki sinergi positif, meningkatkan kinerja dan kualitas hasil produksi. DevOps merupakan pengembangan dari konsep Agile di mana kecepatan rilis berkualitas dapat dihasilkan lebih sering, hal yang sesuai dengan era digital yang serba terhubung ke internet. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Mendukung platform terintegrasi yang memudahkan dalam pengiriman dan pengujian aplikasi. 2. Perbedaan lingkungan antara pengembang dan user dapat teratasi. 3. Pengembangan perangkat lunak menjadi lebih efisien dan berkualitas tinggi dengan mengintegrasikan operasi. 4. Kelancaran proses dapat dipastikan karena seluruh tim operasi terlibat pada siklus pengembangan. Kekurangan: DevOps harus menyertakan kelompok lain yang penting bagi keberhasilan IT, seperti bisnis DevOps, keamanan DevSecOps, dan uji khusus kesulitan organisasi seperti transisi ke praktik DevOps membutuhkan perubahan budaya besar termasuk reorganisasi tim yang membutuhkan waktu untuk terbiasa. DevOps bisa mahal untuk diadopsi dan dioperasikan jika suatu organisasi hanya memiliki beberapa rilis dalam setahun. DevOps akan membutuhkan alat otomatisasi yang memadai. Contoh penerapan model DevOps dalam pengembangan sistem informasi. Peran pada tahap perencanaan, proses identifikasi tujuan dan persyaratan untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. 2. Develop. Pada tahap sebelumnya, tim pengembang berfokus untuk mengembangkan dan meninjau kode perangkat lunak atau IAC. 3. Bullet. Pada tahap ini, integrasi dari berbagai modul perangkat lunak dilakukan untuk membuat file yang dapat dieksekusi untuk fitur, program, atau produk yang dikembangkan sepenuhnya. 4. Tes. Pada tahap ini, pengujian otomatis dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang telah dikembangkan. Contoh 5. Deploy. Tahap ini berfokus pada penerapan perangkat lunak secara terus-menerus di lingkungan produksi. 6. Operate. Operasi dalam siklus DevOps berkaitan dengan konfigurasi dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak setelah penerapan. 7. Monitor kinerja aplikasi yang diterapkan, dipantau dengan mengumpulkan dan menganalisis data penggunaan yang dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi pengecualian dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan perangkat lunak.
Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang sangat cocok diterapkan dengan jumlah pengembangan yang terbatas. Menggunakan beberapa sumber daya yang sangat terbatas tentu saja membuat alur kerja yang tidak sama dengan metodologi pengembangan perangkat lunak lainnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode Extreme Programming: 1. Meningkatkan rasa kepuasan kepada klien. 2. Melakukan pembangunan sistem dibuat dengan lebih cepat. 3. Saling menjalin komunikasi yang baik antara developer dan klien. 4. Meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antara tim developer. Kekurangan metode Extreme Programming SP yaitu: 1. Klien yang menceritakan kekurangan dari pelanggan kemungkinan besar belum lengkap. 2. Tidak dapat menentukan kode yang detail dari awal atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. 3. SP tidak memiliki sifat dokumentasi yang formal yang dibuat selama pembangunan sehingga satu-satunya dokumentasi adalah awal yang diberikan oleh user. Contoh penerapan model Extreme Programming dalam pengembangan sistem informasi: 1. Planning, 2. desain, 3. coding, 4. testing. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan.